Ya, inilah tampilan terakhir dari Yamaha MT-25 alias Raido. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba membahas tentang apa aja dan kenapa saya melakukan modifikasi dan beberapa ubahan di Yamaha MT-25 alias Raido. Jadi oh ya, kebetulan sekarang saya lagi ada di Pulau Sumbawa. Jadi pulau yang ada di sebelah timurnya Pulau Lombok. Karena ada beberapa pekerjaan dan urusan sedikit. Sebenarnya dalam perjalanan dari Lombok ke Sumbawa sudah buat videonya, sudah ngomong panjang lebar. Dan ternyata setelah saya cek videonya di pelabuhan, ternyata hanya terrecord beberapa detik gitu. Jadi sepanjang jalan itu kan take video ya, misalnya sekitar 5 menit off lagi, selanjutnya 5 menit off lagi. Tapi tahu-taunya setelah dicek ternyata hanya terrecord 5 detik, 8 detik gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin ada teman-teman juga yang punya masalah yang sama dengan saya, bisa tulis di kolom komentar mungkin apa yang salah dengan kameranya, apakah setting atau seperti apa. Oh ya, kebetulan sekarang sama si Cassandra alias Beli Eka. Kebetulan sama-sama ada urusan juga. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Bendungan Mama. Iya, namanya Bendungan Mama. Sambil dalam perjalanan ya, kita coba ringkas sedikit tentang apa aja yang ada di motor saya. Untuk bahan sebenarnya lebih ke ini ya, konsep simple minimalis ya, karena memang budgetnya juga minimalis. Karena budget minimalis, jadi ya harus pintar-pintar memilih beberapa part modifikasi. Loh, udah nyala. Wait. Oke, nyala. Oke, jadi hal yang pertama saya ubah saat itu adalah ketika motor pertama kali datang ya, itu spakbor belakang pastinya ya, spakbor belakang saya ganti dengan merek dari Street Fender karena emang tampilannya minimalis.
Yap, seperti yang ada di Cassandra juga. Jadi membuat tampilan bagian belakang motor tuh jauh lebih apa ya, lebih simpel lah, lebih minimalis daripada memang masih menggunakan cover belakang bawaan yang menjulang ke belakang. Tapi ya ubahan ini pasti ada konsekuensinya, yaitu walaupun terlihat lebih simpel, tapi karena fungsi dari spakbor itu sudah hilang, otomatis kalau ketemu jalan becek ataupun hujan itu ya siap-siap dah, siap-siap ciprakan air belakang tuh ya pastinya kena area belakang rider. Tapi ya karena motor ini saya hanya gunakan beberapa waktu saja, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jadi menurut saya, untuk saya pribadi tidak masalah untuk bahan spakbor belakang menggunakan tilt ID seperti ini. Selanjutnya masih di area belakang juga, single seat ya, single seat saya pakai original dari Yamaha punya, untuk Yamaha R25 dan MT25. Selain karena desainnya yang simple dan gak banyak neko-neko, pastinya kalau part original tuh tingkat kepresisiannya tuh jauh lebih baik daripada part aftermarket yang lain. Karena saat itu ada sempet lihat teman juga make single seat yang bukan Yamaha sih, bukan Yamaha, yaitu waktu itu CBR pakai part aftermarket single seat. Jadi ya salah satu kelemahannya tingkat kepresisiannya kurang gitu. Jadi saat dipasang itu agak geser-geser ya. Jadi knockingnya tuh, klem-klemannya tuh nggak pas jika dibandingkan dengan part original. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya pakai part dari Yamaha, karena yang asli itu lebih baik. enggak, karena emang bentuknya dan tingkat kepresisiannya lebih bagus. Selanjutnya, oh ya, karena waktu itu dapatnya warna hitam single seatnya, karena ya, motor ini warna silver, jadi waktu itu sempat nyari juga yang warna silver, ternyata nggak ada. Akhirnya solusinya waktu itu saya cat dengan menggunakan cat kaleng. Waktu itu warnanya emang nggak 100% sama dengan warna tangki, tapi setidaknya jika dilihat dengan kasat mata ya mirip lah, ya mungkin 90% mirip gitu. Karena emang saya butuh sedikit action silver juga di bagian belakang, karena di tangki sudah silver full, di belakang waktu itu hanya hitam, hanya sedikit dekal orange sedikit karena menyesuaikan dengan warna velg. Akhirnya saya tambah sedikit action silver dan akhirnya nyambung juga. Jadi di belakang ada silver, di tengah ada juga silver. Bagian belakang sudah, stop lamp masih menggunakan standar, lampu sen juga masih standar yang di belakang karena memang sudah modelnya sudah oke. LED juga. Setelah itu di tengah di bagian atas nggak ada ubahan sama sekali, hanya di bagian mesin. Bagian mesin masih, kemarin tuh dapatnya second juga, sebenarnya dapat second. Di Instagram waktu itu ada teman juga yang ngejual, karena unitnya juga mau dijual. Akhirnya part-part modifikasinya itu dicopotin. Setelah tatanya ternyata engine crash barnya dijual gitu. Akhirnya dapat harga yang bagus,
dan barangnya juga masih oke, masih mulus. Ya kita sebenarnya nggak berharap ya fungsi dari engine crash bar ini kita dapatkan, karena emang proteksi saat terjadi kecelakaan atau apa ya, amit-amit lah. Kalau orang Lombok bilangnya jauh-jauh tangan. Bleka. Coba tes dulu. Loh. Jadi engine crash barnya waktu itu dapat second, dan memang pemasangan engine crash bar ini untuk motor naked yang terekspos mesinnya dapat memberikan kesan lebih lebar khususnya di bagian mesin ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya memang nyari engine crash bar waktu itu. Awalnya sih nggak nyari ya, awalnya sih nggak niat itu, cuman karena di Instagram di teman itu waktu akhirnya ngejual motornya, wah saya ingat nih ternyata dia juga waktu itu sempat pakai engine crash bar, kebetulan mereknya Agna, dan ya dapat gitu. Jadi itu ya, kadang kalau modifikasi itu kalau sabar sambil ngelihat apa aja sih yang perlu diubah atau apa aja yang perlu ditambah, ya dapatnya good deal lah barangnya. Itu di bagian tengah alias di mesin. Kalau untuk mesin masih standar, tidak ada upgrade apa-apa untuk di bagian performa, karena menurut saya sudah lebih dari cukup. Di tengah sudah, di mesin sudah, di bagian depan. Nah di bagian depan waktu itu sempat ubah bagian suspensi, hanya menurunkan suspensi depan sekitar 5 cm, bagian 5 cm. Konsekuensinya saat itu kalau nurunin suspensi depan itu otomatis saat motor dalam posisi side stand ya, itu jadinya agak tegak ya, agak tegak, dan memang cukup riskan kalau memang diparkir, apalagi kalau motor ini sering keluar pulau, masuk kapal gitu. Tapi untuk penurunan 5 cm kemiringannya masih normal, masih dalam batas kewajaran. Lebih dari 5 cm saya nggak tahu ya, mungkin pasti bakalan tegak banget, kecuali kalian potong side stand-nya jadi lebih pendek gitu. Oke, jadi Raido kita parkir di situ, dan seperti yang teman-teman bisa lihat posisinya itu kan pakai side stand ya, jadi emang agak tegak, agak yang terlalu miring. Seharusnya kan itu kan agak miring ya, cuma karena shock depannya saya turunin sekitar 5 cm jadi agak tegak. Jadi kalau memang kondisinya saat berpergian seperti ini, harusnya kita naik kapal seperti ini, saya biasanya naruh motor itu di bagian yang paling pojok gitu, paling pojok, dan yang biasanya kalau bisa yang dekat dengan dinding kapal gitu. Jadi amit-amit kalau ada guncangan atau apa saat motor jatuh ke bagian kanan, masih bisa ditahan di dinding bagian kapal. Jadi kira-kira itu triknya yang saya gunakan kalau memang berpergian jauh seperti ini. Jadi kurang lebih kita akan menempuh jarak kira-kira, kurang tahu ya kalau di kapal ya, tapi kurang lebih kalau di kapal itu kira-kira sekitar 2,5 jam lah, 2,5 jam, paling cepat 2 jam menuju ke Pulau Sumbawa. Oke, bentar lagi kita akan masuk ke daerah Bendungan Mama.
cuman sekarang jalannya sudah mulai tidak mulus, teman-teman. Op. Oke, tadi itu apa ya? Udah sampai mana tadi? Suspensi depan ya? Ya, suspensi depan turun 5 cm. Setelah itu masih di depan juga. Nah, ini nih yang menurut saya yang yang menurut saya paling apa ya? Perubahan yang saya lakukan yang menurut saya puas gitu, yaitu di bagian headlamp. Bagian headlamp itu pertama untuk cover lampu di RL nya saya cat warna silver juga, karena memang waktu itu standarnya warnanya hitam. Jadi saya juga ingin memberikan kesan silver juga di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi akhirnya covernya tak cat warna silver. Setelah itu, nah ini nih, saat itu kan waktu ini sebenarnya idenya nggak sengaja sih, idenya nggak sengaja. Waktu itu saat ngecat cover lampu itu kan semuanya tak pretelin tuh, tak pretelin semuanya. Setelah itu cuman becek guys. Tak pretelin semuanya, cuman untuk bagian soket-soketnya nggak terlepas gitu. Jadi soketnya masih terpasang, cuman jadi nggak perlu dilepas soketnya gitu, cuman covernya tak cabut gitu. Nah, setelah tak cat terus dipasang kembali. Setelah dipasang, waktu itu sempat tak tinggal juga motornya, sempat saya tinggal motornya dalam posisi cover lampunya sudah terpasang, namun soketnya memang belum tercabut. Jadi posisinya headlampnya itu belum saya pasang ke bracket lampunya. Nah, waktu itu posisi headlampnya hanya terkait dengan soketnya. Jadi hanya soketnya yang megang bagian lampunya. Nah, saat saya tinggal, waktu itu saya tinggal hanya beberapa saat, balik lagi ternyata kan itu posisinya jadi agak ke bawah ya, hanya dipegang oleh soket lampu gitu. Nah, saat saya lihat kok kelihatan keren gitu, lampunya agak ke bawah gitu. Jadi kayak apa ya, kesannya motornya jadi padat gitu kan, karena ruang kosong yang ada di antara spakbor depan dan headlamp itu tertutup. Karena wih, banyak orang pacaran nih. Tertutup dengan turunnya headlamp depan gitu. Nah, saat itu oh ya, kenapa bisa turun headlampnya? Karena memang posisi plat nomor waktu itu saya pindah ke bawah bagian radiator. Jadi di depan tuh sudah clean, hanya headlamp dan waktu itu klakson. Enaknya ke daerah mama itu, jadi memang waktu itu waktu masih tugas di Sumbawa, saya udah sering sekali untuk riding ke daerah sini. Sekarang karena ada kunjungan sebentar di Sumbawa, jadi nyempatin diri untuk berkunjung lagi ke Bendungan Mama. Oke, balik lagi ke bagian headlamp.
sorry ya guys, ini memang jalannya agak rusak beberapa bagian. Waktu itu masih belum saya pikirkan dengan serius waktu itu. Setelah itu akhirnya saya pasang kembali normal. Nah, beberapa saat kemudian scroll Instagram. Nah, inilah gunanya Instagram ya. Jadi karena kita punya satu hobi yang sama, jadi kalau cari referensi modifikasi itu gampang gitu kan, tinggal klik hashtag MT25 atau MT03 gitu. Jadi banyak kan, banyak yang dari Jepang, India, Thailand, Malaysia, karena emang basic pasarannya MT25 dan MT03 ini memang di daerah situ gitu, walaupun ada di beberapa juga di Eropa gitu. Nah, saat itu akhirnya ketemu nih di Instagram ada MT25 warna hitam dan dia orang Jepang. Orang Jepang. Saya lihat kok agak beda nih motornya gitu. Kok bisa agak beda gitu kan. Saya perhatikan, ternyata jarak antara lampu sen depan dan suspensi sama segitiga atasnya itu kok agak jauh gitu kan, agak jauh ke bawah gitu. Ternyata dia waktu itu sempat membandingkan dua foto motornya gitu, yang antara yang kiri waktu itu yang normal, nah yang kanan itu yang sudah dimodifikasi headlampnya. Dan captionnya waktu itu memang bahasa Jepang. Jadi ya kalau di Instagram kan bisa tuh kita hanya klik translate gitu kan, translate-nya muncul. Dan di sana dia ngasih tahu memang untuk headlamp depannya itu dia turunkan sekitar 5 cm gitu. Turunkan 5 cm, cuman apa aja yang udah diubah dan apa aja yang ditambah dia tidak menjabarkannya di caption gitu. Nah, saya penasaran dong, cuman kan ini orang Jepang nih, mau ngomong bahasa Jepang nggak bisa ya, walaupun saya seorang wibu, tapi ya, untuk ngomong bahasa Jepang masih belum bisa gitu. Waktu itu sempat saya DM di Instagram pakai bahasa Inggris, ternyata nggak dibalas. Nggak dibalas. Setelah itu saya scroll lagi, kira-kira apa aja yang perlu diubah di postingannya. Ternyata dia sempat buat juga di postingan tutorial apa aja yang udah diubah dan apa aja yang perlu ditambahkan untuk menurunkan headlamp depannya gitu. Nah, dari situ sudah mulai kelihatan gambaran tentang apa aja yang perlu saya buat untuk untuk nurunin headlamp depan. Akhirnya saya eksekusi waktu itu di bengkel beberapa, hanya penambahan plat untuk bracket di bagian depan dan penambahan bushing dan baut yang lebih panjang dari baut standarnya untuk megang bracket di bagian dalam sini. Ya, akhirnya jadi deh. Dan menurut saya ubahan yang di bagian headlamp yang paling puas saya rasa, karena rasanya udah membuat apa ya, tampilan motor tuh jauh lebih padat. Dan ya nggak padat-padat banget sih, cuman ya beda aja gitu. Untuk penerangan masih normal, karena walaupun diturunkan kurang lebih sekitar 5 cm masih normal penerangannya, tidak ada kendala. Mungkin kalau kita tambahin lampu proyektor kecil-kecil juga di depan mungkin lebih bagus juga. Dan saya sempat buat juga postingan tutorial tentang gimana caranya untuk menurunkan lampu depan di Yamaha MT25. Dan itu banyak juga yang nge-DM saya dan banyak juga yang mengaplikasikannya. Saya ucapin terima kasih banyak
teman-teman yang sudah ngetek ataupun sharing, kirimin foto motornya di DM, yang udah berhasil nurunin lampu depannya. Thank you teman-teman semuanya. Oh, ternyata sudah mulai direnov. Selamat datang di Bendungan Mama. Waduh, hujan guys. Hujan. Have to be fast. Ya, ternyata di sini sudah mulai dibongkar. Ya, di sini potongan paling bagus. Nah, di situ tuh, itu bagus tuh potongan. Bertugas. Oke guys, jadi sebenarnya tadi mau lanjut videonya di Bendungan Mama untuk ngejelasin beberapa part yang sudah dipasang di stang. Cuman karena baterai GoPro-nya habis dan dua baterai cadangannya waktu itu lupa saya cas juga tadi di hotel. Jadi ya terpaksa tadi di sana dicas dulu baterainya dan tidak sempat untuk ngambil footage di Bendungan Mamanya. Jadi sekarang kita lanjut untuk penjelasan beberapa part yang sudah saya tambahkan di stangnya. Pertama mungkin
stangnya kemarin ganti pakai Yamaha Bison. Jadi kenapa pakai Yamaha Bison? Yang pertama itu karena saya mau pasang jalur ini, jalur stang dari Suzuki Satria F. Jadi kenapa pakai jalur stang Suzuki Satria F? Pertama, karena konstruksinya ya, karena konstruksinya Suzuki jalur Satria F itu seperti ini. Jadi memang banyak elemen-elemen bantalan karetnya di dalam jalurnya itu. Jadi menurut saya itu yang bakalan membuat peredam getaran di stang itu jauh lebih maksimal jika dibandingkan dengan jalur stang bawaan asli dari MT25 yang cuman hanya satu ini ya, hanya satu piece gitu aja, satu piece aluminium atau besi, saya nggak tahu itu bahannya apa, cuman hanya itu aja, terus dibaut langsung ke ininya, ke stangnya. Jadi stang Yamaha MT25 itu langsung dilas mati di ujungnya. Jadi ujungnya itu langsung dilas, langsung dibuatin drat. Jadi itu yang langsung ini. Jadi jalur stangnya itu langsung ini, langsung kecantol di ujung stangnya gitu, dengan sistem baut. Nah, sama-sama sistem baut juga, cuman bedanya kalau jalur Suzuki Satria F ini, dia di ujung bantalan yang besar ini, di ujung bantalan karet yang besar itu, dia di sana ada murnya, yang dimana kalau semakin bautnya dikencangkan, mur yang ada di ujung itu bakalan semakin ngenekan bantalan karet, yang bakalan membuat bantalan karet itu semakin membesar gitu. Nah, jadi disitulah dibutuhkan stang yang tipe selongsong seperti Yamaha Bison ini. Ini tipe selongsong, jadi memang langsung dimasukkan, dan begitu dimasukkan memang awalnya nggak bakalan ngejepit gitu, nggak bakalan megang jalurnya gitu. Cuman saat dimasukkan dan bautnya semakin dikencangkan, otomatis bantalnya semakin besar, itu yang bakalan membuat karet yang akan di dalam tuh ngemegang dinding-dinding yang ada di stang ini gitu. Jadi itu yang menurut saya bakalan sangat berfungsi untuk meredam getaran. Sebenarnya di MT25 itu di racernya itu sebenarnya sudah dipakein ini ya, sudah dipakein karet damper gitu di bagian racernya. Itu yang bakalan ngedam getaran juga. Jadi itu mungkin salah satu perhitungan dari pabrikan untuk kenapa di jalur stangnya hanya dibikinkan model seperti bantalan biasa gitu, bantalan baut besi biasa gitu. Sebenarnya sudah cukup untuk peredam getaran yang di stang standar, cuman saya ingin lebih aja gitu, ingin memaksimalkan lagi. Karena itu harus ganti stang dan terpasanglah jalur Suzuki Satria F. Sebenarnya ada juga untuk Suzuki Thunder 125, itu konstruksinya sama, cuman jalurnya lebih besar. Jadi menurut saya ini sudah cukup untuk jalur Suzuki Satria F. Bentuknya juga proporsional, nggak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu untuk jalur. Dan ini juga ada tambahan apa ya namanya ini, besi biasa gini. Ini bukan besi sih, ini aluminium. Ini sebenarnya untuk aksesoris aja sih, untuk ngejar tampilan aja supaya di sini tidak terlalu kosong. Ini nggak tahu mereknya apa, cuman waktu itu dapatnya di Tokopedia juga. Apa ya namanya ya? Lupa deh. Itu sih bahasanya stabilizer, saya nggak tahu ya. Ini apakah berfungsi sebagai stabilizer stang atau tidak? Nggak tahu. Setelah itu, selanjutnya untuk spion. Ini spionnya model ala-ala Rizoma. Itu apa lagi? Master rem ya, master rem pakai punyanya Nissin Samurai tipe aksial. Awalnya juga nggak mau ganti, nggak berniat untuk ganti master rem, cuman saat itu di Instagram juga ada yang ngejual juga barang secondnya.
orang second, jadi sama-sama pakai MT25 juga. Motornya kebetulan doi mau jual dan beberapa partnya juga dipreteli, part modifikasinya ya. Dan kebetulan saat itu doi ngelepas master remnya. Jadi ada dua master rem yang dilepas, ada yang sama-sama Nissin, ada yang aksial, ada yang radial juga gitu. Kenapa pilih yang aksial? Pertama pastinya karena on budget ya, budgetnya cukup, menurut saya pas gitu. Dan menurut saya pribadi, saya belum tahu sih gimana perbedaannya antara radial dan aksial. Cuman menurut saya katanya sih kalau yang radial itu feeling remnya tuh jauh lebih berasa, karena memang tarikan piston dengan jari kita tuh selaras vertikal gitu. Karena yang radial itu kan pistonnya kan lurus tuh ke depan tuh, beda dengan yang aksial yang menyamping, yang tidak selaras dengan tarikan ujung jari kita saat ngerem. Jadi itu sih katanya lebih berasa feelnya kalau ngerem gitu. Tapi ini menurut saya sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi saya waktu itu sempat ganti selang rem juga pakai minyak guys. Selang rem pakai WR3 yang braided juga, dan dikombinasikan dengan master rem. Kaliper masih standar, dan ini menurut saya sudah sangat oke, sudah lebih dari cukup untuk membantu dalam hal pengereman. Untuk kaki-kaki velg masih standar. Untuk ban waktu itu sempat pakai Corsair 46, dan sekarang pakai Pirelli Diablo Rosso 4. Kenapa pakai Pirelli Diablo Rosso 4? Sebelumnya sudah saya jelasin di video sebelumnya, dan mungkin bisa cek juga videonya seperti apa. Dan gara-gara ban ini akhirnya saya bisa nyobain sirkuit Mandalika. Terima kasih untuk Pirelli Indonesia sudah memberikan kesempatannya untuk kita kemarin, di tepatnya tahun 2022. Saat itu H+1 geralan WSBK 2022. Ban sudah, dan yang mungkin yang terakhir knalpot ya. Knalpot menurut saya yang juga paling banyak ditanya baik di YouTube, di DM Instagram. Knalpotnya tipenya apa bang, mereknya apa gitu. Jadi untuk knalpot ini, knalpot tidak ada brand, nggak ada brandnya, brand apa, cuman ini dari Purbalingga gitu. Jadi waktu itu dapat di Tokopedia juga, nama tokonya tuh apa ya, CHS Muffler kalau nggak salah ya, CHS Muffler. Jadi itu nama tokonya CHS Muffler gitu. Cuman dia juga ngejual beberapa knalpot dengan tipe dengan merek-merek lain gitu. Nah kebetulan waktu itu dapat yang, kebetulan juga waktu itu memang nyari yang tipe underbelly yang lebih simple tampilannya dan nggak memanjang ke belakang. Dan waktu itu ya tipe underbelly untuk Yamaha MT25 itu tidak ada brandnya, hanya polosan. Cuman memang model-modelnya itu desainnya mirip-mirip dengan Akrapovic lah. Cuman beda, lebih pendek ini. Di MT25 ini jauh lebih pendek. Dan knalpot ini adalah salah satu alasan kenapa saya melepas cover mesin yang di bawah, undercoil, supaya sebenarnya supaya ini sih, supaya header knalpotnya jauh lebih terekspos sih. Jadi memang untuk mengejar dari segi tampilan sih memang sedikit riskan untuk melepas undercoil, karena memang undercoil tuh sebagai dari pabrikan sudah memberikan tampilannya untuk semakin koker mungkin ya untuk bagian mesin yang di bawah. Cuman dan selain tampilan juga pastinya sebagai proteksi juga di bagian bawah mesin ya, karena kita tahu di bagian bawah mesin itu ada filter oli yang ada di Yamaha MT25. Jadi menurut saya saat saya ngelepas ini cukup riskan juga untuk melepas proteksi di bagian bawah.
Cuma balik lagi ke seleranya teman-teman semua, bisa memperhitungkan sendirilah resiko dan jalur seperti apa yang bakalan sering teman-teman lewatin di motor kalian. Nah, di jalan-jalan becek seperti inilah punggung saya pasti bakalan ramai dengan bercak-bercak air. Ups, wow. Wah. Iya, kayaknya udah itu aja sih. Knalpot sudah, memang dari tadi dari belakang terus ke tengah, terus ke bawah sudah, ke depan shock sudah, headlamp sudah, dari depan headlamp naik lagi ke atas ke cockpit, di stang juga sudah semua saya jelasin. Dari stang turun lagi ke knalpot, ke ban sudah. Iya, kayaknya udah itu aja sih. Jadi emang tidak ada perubahan dan penambahan part yang banyak, karena memang menyusahkan budget. Ya, inilah tampilan terakhir dari Yamaha MT-25 alias Raido. Jadi sekarang saya dan beli Eka menuju perjalanan balik ke Sumbawa. Untuk beli Eka sendiri bakalan stay di Sumbawa, dan saya akan lanjut perjalanan menuju Lombok. Sekarang jam 3:15, menuju pelabuhan kurang lebih sekitar 2,5 jam, dan mungkin sampai Lombok sekitar jam 8-9 malam lah. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan di komen jika memang kalian belum suka videonya. Jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira apa aja yang bakalan saya ubah di motor ini. Apa nih kira-kira menurut teman-teman semuanya? Mungkin sih saya dalam waktu dekat ini nggak dekat-dekat banget sih. Rencananya sih mau ingin ganti velg juga dan ganti ban yang lebih besar. Masih menentukan pilihan antara Kemco atau Virosi, tergantung nanti stok pilihan ban yang ada seperti apa. Itu bakal menentukan velg yang mana bakal saya pilih. Oke guys, stay safe di jalan, dan kita ketemu di video berikutnya. Dadah.